Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Hari ini saya meneruskan membahas mengenai Injil dalam Perjanjian Lama dengan satu tema, yaitu jalan terjal penggenapan janji Allah. Mari kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai ayat 36. Ini satu bagian yang cukup panjang, tetapi saya mengajak kita menikmati pembacaan Alkitab secara kolektif bersama-sama sebagai jemaat. Kita turut serta di dalam menyanyi, kita turut serta di dalam membaca kitab suci, dan kita akan menikmati pembacaan ini dengan sungguh-sungguh mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis daripada kitab Kejadian. Saya akan membaca ayat ke-12, Bapak Ibu Saudara sekalian bersama dengan singer akan membaca ayat 13 dan demikian seterusnya. Saudara baca dengan suara yang lantang, dengan suara yang nyaring, kita menikmati pembacaan secara kolektif bersama dengan seluruh jemaat. Kisah Rasul dari Kejadian pasal 37 ayat ke-12 dengan judul Yusuf dijual ke tanah Mesir. Ayat 12, pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana, kembali kepadamu. Mulai dari seorang laki-laki bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah mendengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudara itu dan dapatinya mereka ke Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan dia ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah mahal indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan ambar ladang. Dalam perjalanannya menyangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing. Lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapa periksa, apakah jubah ini milik anak Bapa atau tidak. Ketika yang memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam.
Dan Yakub mengkoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah dia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, dia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan, tak kala kami bisa membaca firman-Mu dengan segala kelimpahannya, kami bersyukur. Kami bersyukur sebab Engkau telah menggerakkan orang-orang yang memperjuangkan agar kitab suci boleh sampai ke dalam tangan daripada setiap orang percaya, bahkan orang-orang yang belum percaya yang boleh membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati dan kami bersyukur di dalam setiap pembacaan perenungan firman kami. Pada saat ini kami akan merenungkan bagian ini. Kami akan melihat bagaimana rencana Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan dijalankan di dalam segala hal yang kelihatan penuh dengan gelap, di dalam perjalanan yang begitu terjal. Biar kami boleh melihat keindahan daripada rencana Tuhan. Pimpinlah kami di dalam kami merenungkan bagian ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai dan memimpin setiap kami. Kami berdoa serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Manusia hidup seringkali dengan mimpi yang besar. Setiap kita punya mimpi. Waktu kita kecil, ada yang bermimpi, dia memiliki dia menjadi seorang yang besar. Dia menjadi seorang yang penting. Ada yang bermimpi, jikalau anak-anakku bisa berhasil, aku akan sangat bahagia, sangat sukacita. Nah, saudara sekalian, mimpi besar apakah yang pernah kita miliki dalam hidup ini? Apa yang kita mimpikan itu mungkin tergenapi dalam hidup kita, tetapi sering juga, saudara sekalian, tergenapi setelah seseorang itu sudah tidak ada. Ketika bicara reformasi, saudara sekalian, kita jangan lupa seorang bernama John Huss, atau dalam bahasa asli di tempatnya adalah Jan Hus, saudara sekalian. Dia adalah tokoh yang mendahului Martin Luther. Dia adalah seorang yang memperjuangkan agar kitab suci boleh sampai ke dalam tangan orang-orang. Dia adalah seorang yang berani menentang doktrin gereja yang dia pandang telah menyeleweng pada saat itu. John Huss adalah seorang reformator. Dia adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa, a powerful preacher. Tetapi kemudian dia dibakar sampai mati. Dia diikat pada sebuah tiang, dibakar sampai mati karena dianggap melawan doktrin gereja pada saat itu. Dan ketika dia dibakar sampai mati, dia menyerukan satu mimpi yang besar. Dia berseru satu kalimat. Dia mengatakan, "Today you burn a goose, but 100 years later a swan will arise." Hari ini engkau membakar seekor angsa yang buruk rupa, tetapi 100 tahun kemudian seekor angsa yang indah, yang menawan akan bangkit. Lalu dia mati di atas kayu itu dibakar. Dan mimpi besarnya itu digenapi Tuhan. Karena seabad kemudian Martin Luther dibangkitkan Tuhan. Seabad kemudian dia mengatakan 100 years later a swan will arise. Dan Luther dipakai Tuhan untuk menyalakan api reformasi yang begitu besarnya, saudara sekalian. Jan Hus, dia tidak melihat hal itu terjadi di dalam masa hidupnya. Tetapi dia sudah menyerukan satu mimpi besarnya. Dan dengan satu keyakinan bahwa gereja akan kembali kepada pengajaran firman yang benar. Nah, saudara sekalian, kerap kali mimpi itu terwujud, saudara, melalui perjuangan yang panjang, melalui pergumulan yang berat. Di akhir daripada pasal 37 kita mendapati bahwa mimpi besar yang Allah berikan kepada Yusuf, di awal Tuhan memberikan dua mimpi yang besar, dan di akhir daripada pasal 37 kita mendapati bahwa mimpi yang Allah berikan kepada Yusuf itu seperti hancur berkeping-keping, saudara sekalian. Mimpi besar di awal, dia ceritakan kepada saudaranya, dia ceritakan kepada bapaknya, bagaimana dia akan menjadi pusat dan saudara-saudaranya akan menyembah dia. Bahkan ayah ibunya juga akan bersama-sama menyembah dia. Ini mimpi yang besar. Tetapi kenapa di akhir pasal dia menjadi seorang budak? Kenapa mimpi besar di awal, mimpinya di akhir
terjadinya adalah dia menjadi budak. Walaupun saudara, di akhir daripada kisahnya, kita mendapati bahwa Allah tetaplah Allah yang sepenuhnya memegang kendali di dalam segala aspek daripada kehidupan Yusuf. Allah akan bekerja di dalam dan melalui segala pengalaman pahit yang akan dialami oleh Yusuf. Tetapi saudara sekalian, ketika Yusuf mengalami itu, dia tidak tahu keseluruhan kisahnya. Kita mungkin akan berkata kepada Yusuf, Yusuf, sabar. Sedikit lagi, Tuhan hanya akan memakai berapa belas tahun itu. Kamu berada di dalam penderitaan. Setelah itu Tuhan akan mengangkat kamu menjadi seorang Perdana Menteri. Tuhan akan menjadikan mimpimu menjadi kenyataan. Tetapi Yusuf tidak tahu. Tidak ada yang memberitahu Yusuf ketika hal itu terjadi. Yusuf tidak tahu keseluruhan kisahnya. Pada khotbah yang terdahulu kita sudah membahas mengenai broken instruments. Bagaimana Tuhan memakai sarana yang rusak itu untuk menggenapi rencananya. Kita sudah membahas mengenai keluarga yang bermasalah, di mana Yusuf menjadi bagian daripada keluarga itu. Saudara-saudaranya begitu benci kepada Yusuf, karena Yusuf suka membawa laporan tentang kejahatan saudara-saudaranya. Meskipun laporan itu bisa betul, tetapi kemungkinan tidak betul. Dan karena itu, papanya memberikan Yusuf jubah yang maha indah. Ini adalah satu simbol dari betapa pilih kasihnya Yakub. Nah, kita tidak bisa menghindari bahwa seringkali orang tua ada pilih kasih, saudara sekalian. Dan nanti kita akan bahas dalam seminar tanggal 26 November bagaimana orang tua sulitnya untuk tidak pilih kasih. Nah, Yakub ketika Yusuf membawa laporan, dia memberikan jubah yang maha indah, satu simbol pilih kasihnya Yakub. Dan kebencian saudara-saudaranya semakin menjadi-jadi ketika Yusuf menceritakan mimpinya itu. Sehingga di ayat 4 kita mendapati kalimat, mereka bahkan tidak bisa menyapa Yusuf dengan ramah dan mengatakan shalom kepadanya. Saudara, di dalam kebencian itu saudara, mereka tidak bisa lagi menyapa, tidak bisa lagi mengatakan shalom kepada Yusuf. Dan di tengah situasi yang panas seperti ini, Yakub malah mengutus Yusuf pergi ke Sikem, di mana saudara-saudaranya sedang pergi menggembalakan kambing domba untuk menanyakan kabar sejahtera mereka. Kabar sejahtera apaan, saudara? Yakub sudah tahu anak-anaknya yang lain benci Yusuf. Benci Yusuf dengan sangat. Kenapa Yakub malah mengutus Yusuf mengunjungi saudara-saudaranya seorang diri dan dengan memakai jubah yang maha indah itu, yang sudah memancing kebencian daripada saudaranya. Yusuf diutus, lalu Yusuf pakai jubah yang maha indah, berjalan di padang gurun. Sudah tahu saudaranya begitu benci, Yakub malah mengutus Yusuf. Apakah ketidakpekaan Yakub ini yang akan membawa Yusuf ke dalam masalah? Apakah Yakub pikir setelah semua yang terjadi, saudara-saudaranya akan menyambut Yusuf dengan ramah, lalu kemudian menerima Yusuf? Apalagi datangnya dengan jubah yang maha indah. Apakah Yakub tidak peka? Bukankah Yakub bisa menyuruh hamba lain yang terlatih, yang bisa mengerjakan tugas itu dengan lebih cepat dan lebih tepat, saudara sekalian? Kita tahu Yusuf tersesat bukan mencari saudaranya. Kenapa Yakub tidak peka? Jawabannya hanya satu, saudara. Dan inilah teologi reform kita, yaitu di dalam kedaulatan daripada tangan Allah yang berdaulat itu, saudara. Calvin sangat kental dengan doktrin kedaulatan daripada Tuhan Allah. Dan inilah yang dinyatakan dalam Alkitab. Kenapa Yakub tidak peka? Adalah karena tangan Allah yang berdaulat, yang sedang bekerja untuk menggenapi rencananya bagi Yakub, menggenapi rencananya bagi Israel secara keseluruhan, dan menggenapi rencananya bagi seluruh dunia sampai kepada hari ini. Mazmur 105 ayat 17 mencatat, diutusnyalah seseorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Jelas di dalam ayat ini mengatakan Allah menetapkan bahwa Yusuf akan mendahului mereka pergi ke Mesir. Dan dengan cara ini dia akan menggenapi rencananya. Setelah sampai ke Sikem, Yusuf cari-cari saudaranya. Ternyata Yusuf tidak ketemu dengan saudaranya. Tetapi waktu dia ke sana kemari di padang itu, di situ dia ketemu satu orang laki-laki yang memberitahu Yusuf apa yang Yusuf cari. Orang itu ajaibnya
bukan cuma tanya Yusuf apa yang dia cari, tetapi dia juga tahu kemana saudara-saudara Yusuf pergi, yaitu ke Dotan. Maka saudara, ini mungkin satu-satunya orang yang tahu kemana Yusuf pergi. Nah saudara, coba pikirkan, Yusuf tidak tanya kepada orang itu, tetapi orang itu yang berpapasan dan dia tanya Yusuf, kamu cari siapa? Dan dia bukan cuma tanya Yusuf, dia juga tahu kemana saudara Yusuf pergi. Mungkin ini orang satu-satunya yang tahu kemana saudaranya pergi. Maka saudara coba pikir, kalau saja orang itu tidak tanya Yusuf, atau dia ambil jalan lain. Ini kan padang gurun yang luas. Ini bukan mall yang kita mungkin berpapasan sama orang. Ini padang gurun yang luas. Saudara, kemungkinan ketemu orang itu sangat kecil. Tetapi di situ akhirnya ketemu. Seandainya orang itu ambil jalan lain, maka seluruh ceritanya akan beda. Tetapi sekali lagi di sini menunjukkan bahwa Allah memegang kendali. Sehingga kita tahu akhir kisahnya itu seperti apa. Banyak hal saudara yang kita tidak rencanakan, tetapi Tuhan kerjakan. Bahkan melampaui apa yang kita rencanakan saudara. Saudara tahu, di dalam peristiwa reformasi 506 tahun yang lalu, ketika Luther dia melangkahkan kaki menuju kepada Castle Church di Wittenberg tahun 1517. Dia membawa satu gulungan, dia membawa satu tulisan 95 tesis yang akan dia cantumkan di pintu daripada gereja di Wittenberg. Di situ ketika dia berjalan menuju gereja itu, dia tidak perkirakan sama sekali bahwa apa yang akan dia cantumkan itu akan menyalakan sesuatu reformasi besar yang akan mempengaruhi seluruh peradaban barat. Dia tidak memikirkan sampai sejauh itu. Maka saudara sekalian, kalau kita tanya, apakah Luther merencanakan gerakan reformasi sebesar itu? Tidak saudara sekalian. Mungkin kita akan melihat, mungkin kita selalu berpikir gambaran Luther yang sangat heroik. Luther yang pergi ke Castle Church itu sambil membawa palu, paku, dan gulungan. Lalu sampai ke depan gerbang, dia pakukan itu dengan begitu heroiknya saudara sekalian. Gambarannya tidak seperti itu. Dia sedang membawa sesuatu untuk ditempelkan di mading gereja saudara. Di pintu gereja orang tempelkan. Ada berita apa, ada undangan apa, orang tempelkan. Kemungkinan besar bukan dipakukan saudara. Dia tempelkan di pintu daripada gereja Wittenberg itu. Dan Luther tidak merencanakan gerakan itu akan sebesar itu. Kenapa? Dari mana kita tahu saudara? Ketika Luther menuliskan 95 tesis itu, dia tulis dalam bahasa apa? Dia tulis dalam bahasa apa? Dia tulis di dalam bahasa Latin saudara. Itu bukan bahasa yang umum dibaca oleh orang-orang. Dia tidak tulis dalam bahasa Jerman. Dia tulis di dalam bahasa Latin. Bahasa Latin itu adalah bahasa dari para scholar, dari para mahasiswa, dari orang-orang yang terpelajar. Berarti dia tuliskan kepada sekelompok orang yang terbatas saudara sekalian. Dan apa yang dia tulis adalah undangan debat, undangan diskusi, membahas mengenai sistem indulgensia yang dia begitu gelisah saudara. Maka dia hendak mengundang. Seakan-akan saya datang, saya tempel di mading dan saya mengatakan, Bapak Ibu, hari Selasa ada waktu enggak? Kita ngobrol yuk tentang sistem indulgensia dalam gereja. Lalu saudara, ada mahasiswa-mahasiswa yang baca, Tuhan menggerakkan mereka, lalu mereka bawa tulisan itu, dan mereka terjemahkan ke dalam bahasa Jerman secara umum, dan lalu tulisan itu dicetak secara besar-besaran. Di dalam 2 minggu, tulisan itu viral di seluruh Jerman. Tulisan itu viral di seluruh Jerman. Maka saudara, di sini kita betul-betul melihat waktunya Tuhan. Karena di dalam anugerahnya, Luther dihadirkan Tuhan dalam sejarah berdekatan dengan ditemukannya mesin cetak beberapa saat yang lalu ditemukan oleh seorang bernama Johannes Gutenberg. Jadi saudara, Luther tidak pernah merancang bahwa ini menjadi sesuatu gerakan yang besar dan bahkan sangat amat besar. Maka di sini menyatakan Allah yang bekerja di dalam semuanya itu. Banyak if, pertanyaan jikalau. Jikalau para mahasiswa itu tidak muncul dan membaca tulisan itu. Jikalau mereka tidak menerjemahkannya ke dalam bahasa Jerman. Jikalau mereka cuma menanggapi dalam satu debat. Jikalau mesin cetak belum ditemukan pada saat itu. Banyak pertanyaan jikalau. Maka Karl Barth, seorang teolog besar, dia membuat satu analogi bahwa ketika Luther menancapkan, memposting 95 tesis tersebut,
Luther itu seperti orang buta yang sedang manjat menara gereja. Lalu dia tidak tahu bahwa yang dia manjat itu menara lonceng. Menara lonceng, ketika dia manjat sampai di atas, tiba-tiba si orang buta itu kehilangan keseimbangan. Maka dia cari sesuatu yang dia bisa pegang. Dan ketika dia pegang, yang dia pegang itu adalah tali lonceng. Maka ketika dia pegang tali lonceng itu, ketarik tali lonceng itu, maka lonceng itu berbunyi dengan keras dan membangunkan seisi desa. Maka dia mengatakan, itulah Luther. Jadi Luther bukan seperti yang dibayangkan sebagian orang pada hari ini. Tuhan menjadikan langkah kecilnya itu sebagai satu pemantik daripada gerakan yang sangat besar sampai kepada hari ini. Maka saudara, kita kembali kepada Yusuf. Dengan pemberitahuan dari orang itu bahwa saudaranya sudah pindah ke Dotan, maka Yusuf pergi ke Dotan di mana saudara-saudaranya berkumpul. Dari Hebron ke Sikem, itu Yusuf perlu 3 hari perjalanan. Kalau kita sekarang disuruh jalan kaki 3 hari, gitu ya. Jalan kaki saja sedikit, saudara. Mungkin dari sini ke mall ya sudahlah, cari angkutan sajalah. Maka Yusuf itu jalan 3 hari dari Hebron ke Sikem. Lalu sampai di situ ternyata saudaranya sudah pindah ke Dotan 21 km. Jalan kaki lagi 1 hari perjalanan. Lalu Yusuf ketika melihat mereka dari kejauhan, Yusuf begitu senang. Akhirnya ketemu saudaraku. Tapi saudaranya senang? Saudara sekalian, ketika mereka lihat Yusuf dari jauh, mereka pasti kenali karena jubahnya mencolok, saudara. Menyolok jubahnya itu warna-warnanya. Maka mereka segera buat rencana. Yusuf tidak tahu masalah besar sedang menanti dia. Kadang kita ketemu orang ya, kita nggak tahu hati orang. Mungkin kita rasa orang itu baik sama kita ya, tapi mungkin hatinya jahat, saudara. Kita nggak tahu. Nah, Yusuf waktu dia jalan ke saudaranya, dia tidak tahu hati saudaranya sudah merencanakan hal yang jahat. Ada masalah besar yang sudah menunggu dia. Maka dari titik dia jalan sampai kepada saudaranya, saudaranya sedang merancang sesuatu malapetaka buat dia. Kadang kita bisnis sama orang, kita anggap dia rekan yang baik, kita anggap tidak mungkin dia ciak. Tapi saudara, kita nggak tahu. Kadang-kadang ketika kita berelasi, isi hati dia kita tidak tahu, saudara. Bayangkan itu Yusuf ketika dia begitu senang mau ketemu saudaranya sedang merancang sesuatu yang akan mendatangkan malapetaka bagi dia. Maka di sini kita lihat ya, kombinasi kebencian dan iri hati begitu bahaya, saudara. Begitu mematikan. Ada kebencian iri hati yang sudah begitu membara dan menunggu sedikit percikan untuk meledak. Maka saudara, kalau sudah benci, sudah iri, saudara, setan tidak perlu susah-susah mencobai, saudara. Jadi saudara tidak bisa salahkan setan. Ini salah setan. Loh, setan bilang aku cuma percik sedikit kok, meledak. Karena sudah ada kebencian, sudah ada iri hati di dalam hati. Maka saudara, Yusuf tidak perlu susah-susah dicobai supaya mereka mencelakai Yusuf. Yang mereka perlukan hanya kesempatan. Lihat apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia. Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Lalu saudara perhatikan kalimat mereka ya. Mereka mengatakan begini. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Wah, ini arogansi manusia ya. Arogansi manusia berhadapan dengan rencana Allah. Ketika kita berhadapan dengan rencana Allah, kita seringkali menilai dengan kemampuan kita. Lalu mengatakan Tuhan bisa apa? Tuhan bisa lakukan apa? Nah saudara sekalian, ini arogansi manusia berhadapan dengan rencana Allah. Ketika reformasi akan bergelora, saudara sekalian, gereja pikir, otoritas gereja pikir, mereka bisa menghentikan reformasi. Dengan cara apa? Membakar hidup-hidup orang yang memperjuangkan reformasi. Tidak terhitung, saudara ya. Jadi kalau hari ini kita baca Alkitab, saudara please jangan anggap remeh Alkitab. Kadang-kadang orang menganggap remeh kitab suci ini, saudara. Padahal berapa banyak orang yang memperjuangkan itu dengan nyawanya sampai mereka dibakar hidup-hidup daripada tiang itu, saudara. Ditaruh di tiang, diikat, dibakar hidup-hidup. Bahkan kadang-kadang dibakar hidup-hidup di tengah musim dingin, saudara. Apinya nyala padam, saudara. Bayangkan saudara tengah dibakar ya. Saudara pasti ya lebih berharap cepat-cepat mati, saudara. Tapi bayangkan kadang-kadang di tengah musim dingin, api membakar padam, ditambah kayu, bakar lagi. Saudara, betapa penderitaan itu. Seorang bapak gereja pernah dibakar, saudara. Masih hidup, saudara. Sampai daging meleleh, sampai mata itu jatuh, saudara, dia belum mati.
Saudara, kita kadang tidak menyadari betapa besar harga yang harus dibayar oleh orang yang memperjuangkan reformasi itu. Maka saudara, pada zaman itu otoritas gereja kira mereka bisa menghentikan reformasi. Tetapi ternyata ketika Tuhan berkehendak, tidak ada yang bisa menghentikan. Maka saudara sekalian, di sini saudara Yusuf mengatakan, kita akan lihat nanti bagaimana mimpinya jadinya itu. Di sini hal yang menarik ya, kadang Tuhan bekerja itu ajaib saudara. Oleh karena mimpinya, saudara perhatikan ya, gara-gara mimpinya Yusuf dibawa ke dalam masalah, ke dalam kesulitan. Tetapi 13 tahun kemudian, gara-gara mimpi orang lain, Yusuf justru dibawa keluar dari kesulitan. Gara-gara mimpi dia, Yusuf masuk ke dalam kesulitan. 13 tahun kemudian, gara-gara mimpi juru minum dan juru roti, Yusuf dibawa keluar daripada kesulitan. Maka cara kerja Tuhan itu seringkali begitu ajaib. Waktu saudara-saudaranya mau mematikan Yusuf, di situ Ruben intervensi. Ruben di situ bertindak sebagai a peacemaker. Nah saudara, ini menjadi satu hal yang sangat indah ketika di tengah kebencian ada orang yang menjadi pembawa damai, yang meredakan ketegangan. Maka saudara, menjadi satu teguran juga bagi kita kadang-kadang di tengah situasi yang panas, kita bukan menjadi peacemaker, kita malah menjadi bensinnya saudara. Ini memang saudaraku begitu. Iya memang, kalau saya punya saudara macam begitu, sudah tak racunin loh. Masa sih? Iya. Kalau begitu aku racunin. Ya, mana tahan lagi gitu kan ya. Nah saudara, kita kadang-kadang tidak menjadi peacemaker. Kita menjadi kompor. Kita menjadi bensin saudara. Di sini Ruben dia bertindak menjadi peacemaker. Ruben mengatakan, daripada menumpahkan darah Yusuf, sudah lebih baik kita buang saja dia ke dalam sumur di padang gurun itu. Sebenarnya maksudnya ialah supaya dia bisa membawa pulang Ruben dengan selamat kepada papanya. Maka saudara-saudaranya mengikuti saran Ruben sehingga mereka tidak jadi membunuh Yusuf. Mereka hanya menanggalkan jubahnya, lalu mereka buang dia ke dalam sumur yang kosong. Waktu buang Yusuf, hatinya puas sekali. Banyak orang ya ketika dia melampiaskan dendamnya puas luar biasa. Mereka melampiaskan kebencian mereka, hati mereka sangat puas. Waktu bisa menanggalkan jubahnya Yusuf yang mereka sangat benci. Nah, ini menarik saudara, waktu orang benci sesuatu ya, dia bukan cuma benci orangnya loh. Dia benci barang-barangnya juga loh. Saudara coba ya, kalau saudara benci sama orang ya, saudara tidak usah lihat orangnya, saudara ke parkiran lihat mobilnya aja ya. Saudara kepingin tusuk ban mobilnya saudara. Saudara lihat bajunya, saudara sudah bencinya luar biasa. Kadang orang kalau sudah benci, bukan bencinya itu betul-betul loh saudara. Sampai kalau di gereja ya lihat, ini orang aku benci luar biasa. Dia suka duduk di kursi depan misalnya. Saudara mati-matian tidak mau duduk di situ. Saudara benci kursi itu. Nah ini kursi salah apa begitu kan saudara. Nah mereka begitu benci sampai waktu tanggalkan jubah Yusuf. Puas kami. Dan sudah buang Yusuf ke dalam sumur, Alkitab mencatat mereka duduk makan dengan senang. Saudara sekalian, sulit dibayangkan ya, bahwa saudara-saudaranya duduk makan dengan tenang, sementara Yusuf di bawah sumur itu berteriak memohon-mohon. Koko, tolong kok, jangan buang saya kok, saya mau pulang sama papa. Saudaranya malah makan dengan nikmat. Saudaranya kalau kita sudah sampai level itu ya, bisa makan dengan nikmat sementara orang nangis-nangis ya, itu saudara sudah sampai level kekejaman luar biasa loh, gitu kan ya. Dan kita tahu itu dari mana? Satu hari nanti waktu Yusuf sudah jadi Perdana Menteri, Yusuf mengerjai mereka. Mereka bilang apa? Kejadian 42 ayat ke-21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita. Bukankah kita lihat bagaimana sesak hatinya ketika dia mohon belas kasihan kita, tapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Nah mereka tahu. Berarti waktu itu kebencian sudah tutup mata mereka. Orang kalau sudah benci, hati sudah membatu saudara sekalian. Tidak ada belas kasihan lagi. Tetapi ini sekaligus juga mengingatkan apa yang Yesus alami. Jauh lebih daripada Yusuf. Orang yang menyalibkan dia, begitu bersenang-senang mereka menikmati penderitaan Yesus. Dan sebagaimana Yusuf ditanggalkan jubahnya, Yesus juga ditanggalkan jubahnya. Dan Yusuf dibuang ke sumur, Yesus digantung di atas kayu salib. Nah saudara sekalian, ketika mereka makan itu, datanglah kafilah pedagang, rombongan pedagang orang Ismail dari Gilead sedang menuju ke Mesir. Maka di situ Yehuda melontarkan ide menarik. Yehuda mengatakan,
Apa sih untungnya kalau kita bunuh saudara kita? Bunuh saudara kita mati, tangan kita berlumur darah dia. Kenapa kita tidak pakai tangan orang lain saja? Dan kita dapat keuntungan. Marilah kita jual saudara kita. Jual kepada orang Ismail. Jangan kita apa-apakan karena dia saudara kita, darah daging kita. Lalu mereka putuskan, betul juga. Kalau kita bunuh itu kan perasaan bersalah itu terus mengejar, ini saudaramu, saudaramu, saudaramu. Tapi kalau kita jual sebagai budak, dapat uang, dan nanti Yusuf toh mati juga di Mesir. Kita untung 2 kali. Maka mereka jual Yusuf. Berapa mereka jual Yusuf? 20 sikal perak. Itu adalah harga budak, harga pasar budak pada masa itu. Tetapi satu hari nanti melalui penjualan Yusuf itu, justru dia akan menjadi pertolongan besar bagi seluruh keluarganya dan bagi umat pilihan Tuhan di perjanjian lama. Kita ingat di perjanjian baru, Yesus dijual berapa? Yesus dijual 30 keping perak. Dan itu adalah harga tebusan seorang budak. Di dalam Keluaran pasal 21 ayat 32 menuliskan begini. Tetapi jikalau lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus bayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu. Berarti itu harga tebusan seorang budak. Yesus dijual dengan harga tebusan seorang budak. Tetapi sama seperti Yusuf, melalui penjualan Yesus itu, melalui rencana jahat manusia itu, akhirnya justru menjadi sarana di mana Allah mendatangkan keselamatan bagi seluruh dunia. Saudara sekalian, semuanya setuju. Lalu mereka jual Yusuf kepada pedagang itu. Oh, dosanya lebih kecil. Enggak, saudara. Karena di dalam timur dekat kuno pada zaman itu, menjual saudaramu sebagai budak itu sama dengan membunuh secara langsung. Membunuh secara langsung, menjual sebagai budak, ujung-ujungnya adalah sama-sama mati. Membunuh langsung mati, menjual sebagai budak pelan-pelan mati di negeri orang. Makanya di dalam timur dekat kuno, jikalau saudara membunuh dan menjual sebagai budak, itu sama hukumannya, yaitu dihukum mati. Karena apa? Engkau sedang mengambil hidup orang lain. Ketika membunuh, engkau ambil hidupnya secara langsung. Ketika menjual sebagai budak, engkau ambil hidupnya perlahan-lahan di dalam masa perbudakan yang panjang. Jadi betapa saudaranya itu begitu keras hatinya. Waktu jual Yusuf kepada orang yang akan membawa dia sebagai budak ke Mesir, mereka pikir, kami sudah cuan. Cuan 2 kali. Kenapa? Saudara yang menjengkelkan sudah tidak ada. Pulang ke kemah, oh enggak ada lagi Yusuf yang suka pamer-pamer bajunya. Saya nggak tahu ya Yusuf itu kalau sudah saudaranya pulang, mungkin dia suka pakai pamer bajunya. Saudara sekalian begitu ya. Enggak, ya mungkin enggak juga begitu, tapi mungkin jalan mondar-mandir pakai jubahnya. Saudara bayangkan ya, betapa menjengkelkannya begitu. Saudara pergi gereja, ada yang saudara nggak suka, tapi rajin pelayanan. Setiap kali pelayanan jasnya dikibas-kibas. Sementara saudara nggak punya bakat seperti itu. Jadi bayangkan saudara, begitu Yusuf nggak ada, mereka senang. Saudara yang menjengkelkan sudah tidak ada. Kami dapat cuan pula, dapat uang. Lalu mereka pikir, sudah jahat, aman pula. Nah kalau zaman sekarang saudara ya, orang jahat itu kan banyak CCTV. Maka ada oma-oma yang bilang, sekarang ekonomi sulit. Dulu dengan uang 5.000 pergi toko. Bisa dapat beras, dapat gula, dapat minyak, dapat apa segala macam. Sekarang tidak bisa. Kenapa, Oma? Ekonomi sulit ya? Bukan, banyak CCTV sekarang. Maka saudara sekalian, zaman itu CCTV tidak ada. Mereka pikir aman, jual Yusuf aman. Tidak ada yang akan tahu. Mereka pikir kejahatannya tidak mungkin terbongkar. Karena siapapun yang dibawa ke Mesir dijual sebagai budak, itu hampir mustahil dia pulang kembali. Hampir mustahil dia pulang kembali dengan selamat. Tapi mereka lupa satu hal, bahwa Allah melihat semuanya. Dan Allah yang melihat semuanya itu adalah Allah yang berdaulat. Mereka lupa. Allah melihat semuanya. Banyak orang melakukan kejahatan pikir tidak ada yang lihat. Mereka terus, waktu orang melakukan kejahatan, apa yang dia lakukan? Dia lihat kiri, lihat kanan, kiri kanan, lupa lihat atas. Nah, waktu lihat atas pasti tahu Tuhan lihat. Nah, saudara sekalian, mereka lupa Tuhan lihat dan Tuhan yang lihat, Tuhan yang berdaulat. Setelah jual Yusuf, mereka harus karang cerita kepada papa mereka. Nah, ini dosa yang satu ditutup dengan dosa yang lain. Saudara ingat ya, orang ketika menyembunyikan dosa, dia harus buat dosa yang lain. Dosa yang satu ditutup dosa yang lain, ditutup dosa yang lain, ditutup dosa yang lain. Sekarang mereka harus karang cerita. Maka mereka ambil jubahnya Yusuf,
Lalu mereka sembelih seekor kambing, celup jubah itu ke dalam darah daripada kambing. Selanjutnya, saudara, mereka ini pintar, saudara. Jadi mereka tidak bohong loh, tidak kasih tahu Yakub loh, Papa, Yusuf dimakan binatang buas. Enggak, mereka pintar. Mereka ambil jubahnya Yusuf, celup ke dalam darah, lalu kirim sama Yakub. Jadi mereka tidak usah kasih tahu Yakub apa yang terjadi. Mereka hanya perlu menggiring Yakub mengambil kesimpulan sendiri. Ini orang jahat yang pintar, saudara. Jadi dia hanya membuat opini. Jadi saudara kalau lihat di media sosial ya, banyak opini-opini. Opini itu akhirnya menggiring kita mengambil kesimpulan sendiri. Jubah maha indah itu mereka suruh antar ke Yakub dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Loh, mereka kan tahu jubahnya Yusuf dong. Kenapa enggak katakan saja, Papa kami temukan jubah Yusuf. Tidak, pinter. Jadi mereka bilang, Papa ini kami dapati. Coba deh Papa lihat deh. Ini kayaknya jubah anak Papa deh. Coba deh lihat apa tidak. Ini cerdas tapi licik, saudara. Dan ironisnya di sini, Yakub menuai apa yang dia tabur. Betul enggak? Yakub menuai apa yang dia tabur. Dia sekarang ditipu oleh anak-anaknya dengan apa? Dengan pakaian dan kambing yang mati. Dulu dia sebagai anak tipu papanya dengan pakai jubah Esau dan kambing yang mati. Dia sembeli kambing kasih makan papanya. Maka Yakub menuai apa yang dia tabur. Dia menipu papa pakai jubah dan kambing mati. Sekarang dia ditipu oleh anak-anaknya pakai jubah dan kambing mati. Lalu penggiringan opini itu berhasil. Yakub terima bukti-bukti itu dan Yakub percaya pada ceritanya. Dan Yakub menyimpulkan sendiri bahwa Yusuf sudah mati. Jadi saudara, ini penggiringan opini ini berhasil ya. Yakub dapat bukti, lalu Yakub percaya kalimat itu. Dan Yakub menyimpulkan bahwa Yusuf sudah mati. Lalu Yakub berkabung dengan sangat. Alkitab mengatakan dia menolak untuk dihibur oleh anak-anak yang lain. Sekali lagi ini menunjukkan masalah besar dalam keluarga ini, saudara. Berarti bagi Yakub itu anak-anak yang lain itu tidak terlalu penting. Ada tidak ada, mati tidak mati, hidup tidak hidup, terserah. Tetapi bagi Yakub ini yang penting, Yusuf ini. Maka saudara sekalian, ini menunjukkan masalah besar dalam keluarga Yakub ya. Maka hari itu bukan hanya mimpi Yusuf yang buyar. Hari itu juga mimpi Yakub buyar, saudara. Kadang kita punya mimpi. Kita menyekolahkan anak. Satu hari kita pingin anak besar. Kita pingin anak sukses. Tapi ketika anak jatuh ke dalam sesuatu hal yang menghancurkan hidup, jadinya kita merasa bahwa kenapa mimpiku itu buyar? Mimpi daripada Yusuf buyar. Mimpi daripada Yakub pada hari itu juga buyar. Dan saudara lihat, bertahun-tahun kemudian, di dalam Kejadian pasal 42 ayat 36, bertahun-tahun kemudian Yakub masih meratap. Saudara lihat, Yakub mengatakan apa? Aku inilah yang menanggung segala-galanya. Jadi Yakub terus mempersalahkan dirinya. Aku ini yang tanggung segala-galanya. Di dalam Alkitab bahasa Inggris lebih jelas. Dalam Alkitab ESV, Yakub mengatakan, all these things are against me. Semua hal ini melawan saya. Apa sih? Semua peristiwa itu kok menusuk saya, ini kok menusuk saya. Semua peristiwa itu melawan saya. Semua hal yang terjadi bagi Yakub dipandang hanya semata-mata mendatangkan keburukan baginya. Apapun juga bagi Yakub itu mendatangkan keburukan baginya. Yakub lupa bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Bukan berarti, saudara sekalian, dalam keadaan ini bukan berarti Allah menyetujui atau merancang kebencian dan kejahatan saudara-saudara Yusuf dan penipuan ini. Saudara jangan mengatakan ya, oh ini Allah yang rancang kalau begitu. Enggak. Dunia ini ada problem of evil. Tetapi bukan berarti Allah merancang itu. Tetapi kita mendapati kebenaran dalam kitab suci bahwa Allah kita begitu besarnya. Dan Allah tetap sanggup mengerjakan rencananya. Bahkan ketika manusia melakukan hal yang paling buruk. Bahkan ketika manusia melakukan hal yang paling jahat, Allah tetap bisa melaksanakan rencananya. Saya ingat selalu kalimat daripada penginjil Inawati Teddy, guru perjanjian lama kami, dosen perjanjian lama kami. Satu kalimat yang saya terus ingat sampai sekarang. Di dalam perjanjian lama seakan-akan hendak mengatakan,
Allah bisa memukul lurus dengan tongkat yang bengkok. Tongkat itu berapa bengkok pun juga Allah bisa pukul lurus. Maka saudara sekalian, yang paling jelas kita lihat adalah di Kalvari, Golgota. Di atas penderitaan kejahatan manusia yang begitu hebat, di tengah segala kejahatan manusia, Allah menyatakan yang terbaik dari rencana keselamatannya. Pelajaran yang paling jelas di sini adalah bahwa Allah berdaulat mengontrol segala situasi. Kalau saudara baca nanti ya, dalam pasal-pasal berikutnya, ini adalah satu kebenaran yang terus-menerus diulang di pasal berikutnya. Kenapa perlu diulang terus? Kenapa perlu diulang terus? Karena kita memang perlu mendengarkannya terus dan terus. Kita perlu mendengarkannya. Kedaulatan Allah akan bekerja dengan caranya yang rumit, saudara. Kadang kita maunya hidup yang simpel. Kecil, sekolah dengan baik, berprestasi, pasti otomatis kerja dengan baik, membuka bisnis diberkati dengan baik, kemudian menikah, punya anak, kemudian anak sekolah tinggi, lalu kemudian kita pensiun, lalu kemudian tua sehat, sampai kemudian Tuhan panggil. Kadang kita ingin seperti itu, tetapi kedaulatan Allah akan bekerja dengan caranya yang rumit di dalam sepanjang kisah Yusuf, sebagaimana pula dalam sepanjang kisah hidup kita. Beberapa hal itu mungkin kelihatan kebetulan, saudara. Kadang kita dalam hidup kita mengatakan, ini kebetulan. Kenapa? Karena kita terbatas, kita tidak tahu. Kita tidak bisa melihat seluruh jalinan kisah itu. Beberapa hal nampaknya mungkin kebetulan, tapi sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Karena apa? Karena Allah adalah Allah yang berdaulat. Beberapa peristiwa ini harus ada sebelum Yusuf sampai ke Mesir. Saudara perhatikan, yaitu jalinan kisah ini ya. Beberapa peristiwa ini harus ada supaya Yusuf sampai ke Mesir. Yang pertama, Yakub di dalam ketidakpekaannya harus mengirim Yusuf untuk mencari kabar tentang saudara-saudaranya. Lalu Yusuf tidak ketemu karena saudaranya sudah pindah. Maka Yusuf kemudian harus ketemu dengan orang itu yang beritahu dia, saudaramu sudah pindah ke Dotan. Jikalau saja saudara-saudaranya masih tetap di Sikem, bagus nggak? Baguslah, kan Yusuf gampang ketemu mereka. Kan Yusuf tidak harus ke Dotan, tapi ingat saudara, Sikem itu bukan jalur utama rombongan kafilah. Sikem bukan jalur utama rombongan pedagang yang akan ke Mesir, melainkan Dotan. Dotan itulah jalur perdagangan utama. Tapi saudara jangan bayangkan jalur perdagangan itu seperti pada hari ini. Kita bisa arrange. Satu hari ada 3 kali perjalanan. Satu minggu ada 2 kali perjalanan. Tidak, saudara. Jadi jangan bayangkan jalur perdagangan yang rame seperti pada zaman kita. Zaman itu mungkin saudara butuh berhari-hari, bahkan berminggu-minggu supaya satu rombongan itu ada yang lewat ke arah yang dikehendaki. Maka saudara bayangkan ya, saudara-saudara Yusuf baru buang Yusuf, mereka makan, lewat rombongan itu. Nah, coba kalau mereka sudah buang Yusuf, makan, rombongan itu sudah lewat tadi 1 jam lalu. Pasti tidak kejual. Maka saudara, Dotan itu jalur utama. Dan lewatnya juga tidak sering saudara. Tapi kok pas. Lalu saudara lihat, rencana Yusuf untuk rencana Ruben untuk taruh Yusuf di sumur bukan membunuh Yusuf. Itu harus disetujui saudara-saudaranya. Wah, ini tidak mudah ya. Ini kayak polling atau voting di Dewan Keamanan PBB. Satu bilang tidak bunuh. Yang lain sudah rencana bunuh. Itu susah nggak? Susah saudara. Tapi itu harus disetujui oleh saudara-saudara yang lain. Dan Ruben pas ada di situ. Lalu Alkitab mengatakan maksud Ruben ialah melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa Yusuf pulang ke papanya. Tetapi herannya, saat mereka mau jual Yusuf, ada Ruben nggak? Nggak ada Ruben. Kok ya Ruben pas pergi? Kalau Ruben ada, pasti Yusuf tidak kejual. Ruben pasti bilang, jangan kita jual. Tapi heran pas Ruben tidak ada. Lalu rombongan kafilah itu adalah rombongan yang persisnya harus pergi ke Mesir, saudara. Bukan ke tujuan lain, harus ke Mesir. Dan mereka harus menjual Yusuf persisnya ke siapa? Ke Potifar, kepala pengawal daripada Firaun. Dan akhirnya Yakub harus percaya dengan penggiringan opini daripada anak-anaknya.
Yakub harus percaya tentang jubah yang berlumuran darah itu. Sebab kalau Yakub tidak percaya, keluarga itu pasti terpecah. Yakub marah, Yakub cari Yusuf, Yakub pergi, saudaranya yang lain juga pergi. Ada perpecahan di tengah keluarga itu. Mereka terpisah satu sama yang lain. Akhirnya satu hari nanti mereka tidak lagi utuh datang ke Mesir sebagai nenek moyang daripada 12 suku yang akan keluar 400 tahun kemudian dari Mesir. Maka saudara coba pikirkan berapa persentase kemungkinan semua itu terjadi. Berapa persentase kemungkinan itu. Yakub dan Yusuf tidak pernah baca tentu Roma 8 ayat 28, tapi mereka mengalami kebenaran itu. Tapi pada saat yang sama saudara, ketika mereka mengalami kebenaran itu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tapi pada saat yang sama, betapa menyesakkan dan betapa membingungkan situasi itu bagi mereka yang mengalami. Kita tidak ngerti saudara. Allah berdaulat di dalam segala sesuatu. Tetapi kedaulatan Allah itu akan membuat hancur damai sejahtera dan sukacita Yusuf dan Yakub untuk sementara waktu. Allah berdaulat, tapi kedaulatan Allah seringkali menghancurkan sukacita kita. Kedaulatan Allah seringkali menghancurkan sejahtera kita untuk sementara waktu. Kita tidak tahu berapa lama saudara. Kita tidak tahu berapa lama. Rencana Allah yang baik ketika dikerjakan sepertinya menghancurkan sukacita kita, membawa kita kepada kesesakan. Tetapi di dalam hal ini saudara pegang satu premis ya. Saudara pegang satu kebenaran ini, bahwa God is good. Kita mengajarkan pada anak-anak sekolah minggu kita, God is so good. Hanya itu yang kita pegang. Jikalau saudara tidak pegang itu, kita mudah untuk marah kepada Tuhan. Pegang bahwa Allah itu baik. Maka rencana Allah itu menyebabkan Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir. Rencana Allah itu menyebabkan Yakub, sang papa, jatuh ke dalam duka yang sangat dalam saudara sekalian. Dan membuat hidupnya begitu suram dan hampa sampai 20 tahun berikutnya dan bahkan lebih. Saudara, kalau kita kehilangan seseorang ya, kita berduka. Kalau saudara sampai berduka 20 tahun, saudara berarti betapa cintanya sama orang itu. Dia dukanya 20 tahun, dia rasa hidupnya kosong. Bayangkan saudara, kalau saudara hidup 20 tahun rasa hidup kosong kayak apa? Untuk apa aku hidup? Hidupku kosong, tidak ada artinya lagi. 20 tahun dan lebih. Mimpi Yusuf hancur, mimpi Yakub hancur. Dan ketika mereka berada di dalam kehancuran itu, tidak ada suara dari surga yang mengatakan, Yusuf, Yakub, sabar ya. Ini semua hanya sementara ya. Sabar ya, berapa puluh tahun lagi aku balikan situasinya. Mereka tidak dengar, saudara sekalian. Tidak ada suara dari surga yang memberitahu mereka. Kadang kita mau Tuhan lekas-lekas kasih tahu apa rencananya. Tuhan sakit. Tuhan aku tidak tahan. Kenapa Tuhan? Kita mau Tuhan cepat-cepat kasih tahu kenapa. Apa sih rencana Tuhan? Tetapi di dalam kebanyakan situasi Tuhan diam. Dalam kebanyakan situasi God is silent. Tuhan diam. Tidak ada suara. Tidak ada nubuatan. Semuanya gelap. Maka tidak ada apa-apa yang bisa disandari kecuali iman kepada Allah dan janjinya. Itu aja saudara. Iman adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Dasar dari apa yang kita harapkan. Maka saudara akan lihat pengharapan Yakub dan Yusuf itu akan diuji berkali-kali. Satu hal yang jelas ialah tidak seorang pun bisa kasih tahu persis apa yang sedang Allah kerjakan. Maka saudara kadang-kadang kita lihat saudara kita mengalami kemalangannya. Sulit loh saudara. Kadang mudah saja kita datang dan mengatakan sabar ya. Tuhan punya rencana yang baik. Ya karena saudara tidak mengalami. Tapi dia yang mengalami bagaimana? Di dalam seminar daripada Dr. Stephen Coleman membahas mengenai Ayub. Ada yang bertanya bagaimana jikalau ada saudara kita yang sedang bergumul seperti Ayub. Dia mengatakan datanglah seperti kawan-kawannya sebelum mereka bicara. Itu kawan-kawan yang baik. Duduk mendengarkan apa yang dibicarakan itu, apa yang disampaikan. Kita tidak tahu saudara. Tidak seorang pun bisa kasih tahu persis apa yang sedang Allah kerjakan. Dan di dalam situasi tertentu akan melewati tahun-tahun yang panjang. Akan melewati peristiwa demi peristiwa. Sebelum kita mulai melihat mengapa hal itu harus terjadi. Saudara pernah mengalami sesuatu hal yang menyesakkan, menyakitkan, tapi sudah lewat ya.
dan saudara sudah melihat ternyata ini toh maksudnya Tuhan. Ternyata betapa indah apa yang Tuhan rencanakan. Kalau kemudian saudara ditanya, kalau mengulangi hidup ini lagi, saudara masih mau mengalami? Kita akan mengatakan yes. Karena aku sudah lihat endingnya seperti apa. Tetapi seringkali tidak, saudara. Tetapi pegang satu hal, bahwa pada akhirnya iman dan pengharapan itu akan terbukti. Inilah kekuatan bagi orang percaya yang tengah bergumul dengan kenyataan pahit yang mereka alami. Mungkin engkau ragu, apakah benar Allah berdaulat di tengah kehidupanku yang begitu kacau? Mungkin kita bergumul dengan hal itu. Betulkah Tuhan berdaulat? Atau mungkin kita yakin bahwa Allah betul-betul pegang kendali, tapi kita meyakini dengan hati yang pahit. Kita meyakini dengan penuh kemarahan terhadap jalan yang Dia tetapkan di dalam kehidupan kita. Kenapa orang lain hidupnya brengsek, tapi sehat dan kaya? Kenapa saya melayani Tuhan? Kerja apapun gagal. Saya memberikan persembahan dengan tulus hati, tapi tidak dapat apa-apa. Tuhan berdaulat, tapi saudara meyakini dengan hati yang pahit. Saudara meyakini dengan penuh kemarahan kepada Tuhan. Jikalau itu yang terjadi, dengarkanlah pelajaran dari pengalaman Yusuf. Pemeliharaan Allah yang berdaulat itu kadang membawa kita harus melalui badai yang menghancurkan harapan dan mimpi kita. Tapi Allah memang jelas tidak menjanjikan hidup yang mudah dan lancar bagi mereka yang mengikuti Dia. Seringkali pemeliharaan Allah itu membawa kita kepada hidup yang melalui badai yang menghancurkan, saudara, menghancurkan harapan dan mimpi kita. 20 tahun lebih yang lalu, kami mengenal seorang kawan jemaat di Jakarta, seorang dokter cemerlang, pintar, saudara, pintar, benar-benar pintar. Dan dia seorang dokter yang tegas, banyak membaca buku-buku reform. Dia seorang dokter yang punya prinsip, saudara, yang punya prinsip yang begitu dipegang dengan kuat. Dan dia punya cita-cita menjadi dokter spesialis. Dan dia punya kemampuan karena memang pintar, saudara, pintar luar biasa. Pada satu hari ketika hari Jumat Agung dia mendapatkan tugas. Setelah hari Jumat Agung dia di rumah sakit itu dia tugas jaga malam dan harus lembur. Ketika subuh dia selesai tugas, dia pulang ke rumahnya, setir sendiri. Dan di jalan tol itu dia tertidur, saudara. Dia menabrak belakang daripada sebuah truk. Lalu kami ketika habis kebaktian Paskah dengar kabar itu kaget. Lalu cepat-cepat ke rumah sakit. Dia tidak meninggal tetapi dia koma sekian lama. Ketika dia tersadar, dia tidak ingat banyak hal. Tidak ingat suaminya, tidak ingat apanya. Tetapi sebagai dokter dia ingat rumus kimia, saudara. Apa itu angka-angka kimia itu? Dan memang orang yang pintar luar biasa. Tetapi setelah itu dia mulai drop, saudara. Saudara kalau melihat dia setelah itu dengan sebelumnya sangat berbeda. Sangat berbeda. Sebelumnya begitu confident. Setelah itu dia menjadi orang yang gamang. Lalu dia mau melanjutkan studinya. Dokter spesialis. Ke luar negeri mencoba mengambil. Tetapi sambil studi dia merasa begitu sulit, tidak mampu lagi untuk melanjutkan studinya. Maka dia pulang. Dan tidak lagi melanjutkan sebagai dokter. Begitu sulit, saudara. Itu harapan begitu besar. Mimpi begitu besar untuk menjadi seorang dokter spesialis. Kita tidak mengerti, saudara. Satu hari mungkin kita akan melihat kenapa. Nah, saudara sekalian, tetapi pemeliharaan Allah yang penuh kasih itu akan bekerja di tengah keadaan yang menyakitkan. Dan Allah bukan Allah yang kejam. Allah bukan Allah yang sesuka-sukanya. Allah mau kita menangkap. Allah memiliki pelajaran yang diberikan kepada kita untuk kita menangkap pelajaran itu. Mungkin engkau akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin Allah yang demikian kudus dengan kedaulatannya menggunakan dosa dan kelemahan manusia untuk menggenapi rencana bagi kemuliaannya dan bagi kebaikan kita. Mungkin kita bertanya. Mungkin kita bertanya bagaimana bisa Allah yang mengasihi saya. Allah mengasihi saya, tapi bagaimana bisa Allah yang mengasihi saya memakai orang-orang yang jahat di sekitar saya, memakai situasi yang tidak menguntungkan, dan bahkan membiarkan saya jatuh begitu dalam untuk menggenapi rencananya. Kita akan bertanya seperti itu. Jikalau Allah mengasihi saya, bagaimana mungkin Allah memakai situasi seperti ini? Memakai orang seperti ini?
untuk menggenapi rencananya. Kita akan bertanya, bagaimana mungkin? Tetapi jikalau saudara mencari jawabannya, carilah di dalam Injil. Dan itu digambarkan jelas di dalam pasal ini. Digambarkan jelas dalam pasal ini. Suatu hari nanti, sebagaimana Yakub mengutus Yusuf kepada saudara-saudaranya. Suatu hari nanti, setelah kejadian ini, maka Bapa di sorga akan mengutus anaknya yang terkasih. Sebagaimana Yakub mengutus Yusuf anaknya yang terkasih, Bapa di sorga akan mengutus anaknya yang terkasih kepada saudara-saudaranya. Dia akan tinggal di antara anak-anak keturunan Yakub. Jikalau Yusuf diutus untuk menanyakan sejahtera mereka, der shalom, maka Yesus diutus untuk mengupayakan damai sejahtera yang sejati dari mereka, der true shalom. Tetapi apakah mereka menerima Yesus? Sebagaimana Yusuf tidak diterima saudara-saudaranya, Yesus pun tidak diterima. Mereka tidak menerima Yesus. Mereka menangkap. Mereka memperlakukan dia sebagai budak. 30 keping perak. Dan mereka menyalibkan Yesus. Mereka menyalibkan Yesus. Mereka menelanjangi Yesus. Mereka memakotai dia dengan mahkota duri. Mereka mencambuk punggungnya. Mereka meludahi, memukul dia. Mereka merendahkan, menghina Yesus, saudara. Jikalau Yakub dan Yusuf tidak tahu akhir kisah mereka, saudara, dan mereka begitu surprise mendapati betapa luar biasa apa yang Allah kerjakan. How glorious pada endingnya. Yusuf menjadi seorang perdana menteri. Lalu Yakub dan saudara-saudaranya dijemput dengan kereta kebangsaan. Kereta luar biasa dijemput untuk datang ke Mesir. Yusuf dan Yakub tidak tahu akhir daripada kisahnya. Dan mereka mendapati surprise betapa luar biasa. Bapa dan anak tidak demikian, saudara. Bapa dan anak tidak demikian. Sebab Allah mengetahui dengan sempurna apa yang akan terjadi, yang akan menimpa anaknya. Allah tahu dengan jelas betapa mengerikan dosa yang akan ditimpakan daripada umatnya kepada sang anak, saudara. Yakub tidak tahu. Allah Bapa tahu dengan jelas. Dan mana yang lebih menyakitkan? Ketika saudara tidak tahu atau saudara tahu. Ketika kita tahu apa yang akan terjadi kepada anak kita. Dan itu begitu mengerikan. Bapa tahu apa yang akan terjadi kepada Yesus. Sementara Allah mencegah saudara-saudara Yusuf membunuh Yusuf. Dia tidak mencegah dosa dari mereka yang membenci Yesus. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dia menyerahkan anaknya yang terkasih ke dalam tangan orang yang berdosa, yang melucuti pakaiannya, dan dengan brutal memukuli dan menyalibkan dia. Yusuf tidak mengalami itu. Yusuf hanyalah bayang-bayang daripada apa yang dialami Yesus satu hari nanti. Yang jauh melampaui itu, Yesus mengalami itu demi mengupayakan damai sejahtera kita, our shalom. Maka saudara, kasih Allah yang sering kita ragukan, kasih Allah yang sering kita salah mengerti, telah mengirimkan anaknya yang tunggal kepada penderitaan yang sangat hebat. Ketika kita bertanya, why? Kenapa Tuhan menimpakan itu kepada saya? Saudara pertama-tama melihat bahwa dia menimpakan itu kepada anaknya sendiri di atas kayu salib. Tetapi oleh karena penderitaan dan pengorbanan dirinya itulah, maka engkau dan saya hari ini bisa melihat cahaya di ujung jalan yang gelap. Kita bisa melihat pengharapan di ujung perjalanan yang terjal. Kita melihat bahwa janjinya itu bukan janji yang kosong. Bukan sesuatu yang sia-sia. Tetapi dia sedang mengerjakan sesuatu yang indah pada waktunya. Sebab Allah sedang mengerjakan segala sesuatu di dalam rencananya bagi kebaikan mereka yang Dia kasihi. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur sebab Engkau telah mengerjakan hal yang paling mustahil yang mungkin kami pikirkan. Engkau telah menimpakan kejahatan manusia yang paling jahat. Engkau telah menimpakan kebrutalan manusia yang paling mengerikan. Engkau telah menimpakan kesiksaan penyengsaraan yang paling dalam adalah kepada anak-Mu sendiri.
yang telah memberikan nyawa untuk mengupayakan sejahtera kami. Biar kami mengingat cinta Tuhan, biar kami belajar menghidupi panggilan Tuhan di dalam ketidaksempurnaan hidup kami, di dalam kedagingan kami Tuhan. Kami merindukan hidup yang sempurna, tetapi kami tahu bahwa dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, dunia yang memberikan kejahatan demi kejahatan, dan menimpakan itu bahkan kepada anak-Mu yang tunggal. Tetapi melalui semuanya itu, kami akan melihat shalom itu. Kami akan melihat sejahtera itu pada akhirnya. Biarlah kami beriman bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Dan di dalam rencana-Mu yang berdaulat, Engkau mengupayakan yang baik bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.